Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada ungkapan dari Karl Marx pada tahun 1840 Masehi. Kata Marx, ketika agama itu disalahartikan, maka agama itu hanya menjadi opium. Jadi orang yang sudah kena pemahaman agama secara salah, maka dia seperti seseorang yang sudah kecanduan narkoba lah ya. Lalu beberapa abad sebelum Marx ini ada juga ucapan Ibn Rushd. Kata Ibn Rushd, ini tijaratuddin, itu memperjualbelikan agama, Islam tentu saja maksud di sini ya, itu akan mendapatkan keuntungan yang gurih, kira-kira gitulah. Nah sekarang ketika agama disalahartikan, Islam disalahartikan, maka Islam itu menjadi racun bagi kehidupan. Islam itu melumpuhkan akal dan otak. Maka kemudian yang terjadi adalah munculnya Rijaluddin, tokoh-tokoh agama yang jahat. Itulah yang dimainkan dalam 10 atau 15 tahun terakhir ini oleh seseorang yang bernama Yusuf Mansur. Dia telah memainkan peran, yaitu menjual agama atau menyebarkan agama seperti orang-orang ya membeli narkoba gitu. Jadi dia membeli kerusakan dengan uang. Yusuf Mansur memanipulasi keadaan atau memanipulasi keadaan orang-orang yang merasa dirinya berdosa, mau tobat. Di sini dia meraup keuntungan. Jadi kalau begitu dapat kita pahami kenapa ya kalau ada program Yusuf Mansur itu yang berbau bisnis, pasti ujung-ujungnya nanti membuat masyarakat menderita. Lalu kenapa gitu kalau dia usahanya sendiri ya bikin 2 orang itu katanya beruntung. Sebenarnya sih enggak juga. Misalnya dia berusaha warung steak, warung steak itu bisnisnya yang gurih itu. Kalau saya nggak yakin. Kenapa? Kalau nggak yakin, terus kenapa warung steak tambah-tambah terus? Kan gitu kan? Dia itu bertambah terus karena modalnya itu tidak pakai hitungan ekonomis. Nggak ada itu. Dia nggak pakai hitungan gitu. Dia datang meraup uang, misalnya menyerok uang 3 goni menurut penjelasan Pak Soeharto. Dia dapat 3 goni yang nggak pakai hitungan lah, dia beli tanah, dia bangun gitu. Dengan demikian nanti pertambahan nilai tanahnya itu di sana dia sudah mendapatkan keuntungan yang besar. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat Yusuf Mansur itu kalau berbisnis ya nggak ada juga yang untung. Karena tujuannya bukan untuk untung. Tujuannya bagaimana membangkrutkan, lalu uangnya ini bisa dia ambil sendiri atau dia nikmati sendiri gitu. Itulah yang terjadi di dalam cerita-cerita bisnis yang dipelopori oleh Yusuf Mansur. Kalau begitu warung steak and shake sebenarnya bisnis rugi. Saya yakin itu sebenarnya bisnis itu tidak beruntung. Ya, kalau dia hitung secara hitungan bisnis. Misalnya tanah. Kalau dia sewakan saja, itu kan sewanya mahal gitu. Ya kan? Sekarang dia bangun warung steak and shake. Apa dia beruntung dengan bisnis itu? Saya nggak yakin itu. Cuma karena tadi itu ada dalam cerita ekonomi itu ada economic boom gitu. Saya kalau dalam tingkat besar ini, kenapa misalnya orang ini boros nampaknya, tapi duitnya nggak habis-habis. Ya duitnya banyak. Misalnya nih seorang mahasiswa ini neraktir temannya terus menerus gitu. Tapi duit kok nggak habis-habis ya, karena kita ketika sekolah kan begitu. Ya dia dapat kiriman dari orang tuanya nggak putus-putus gitu. Ya banyak duitnya. Nah Yusuf Mansur itu kita lihat ya selama dia bisa tampil dalam dunia persedekahan, selama panggungnya masih ada, ya duitnya nggak akan putus-putus.
Karena jualan seperti tadi itu, dia seperti menjual agama seperti opium, seperti narkoba, orang sudah tidak bisa lagi berpikir secara waras. Gitu. Maka disatulah duit-duit masyarakat itu diserok oleh Yusuf Mansur. Apa namanya nanti itu sedekah, ya kan? Namanya nanti bisa tabung tanah, namanya nanti bisa membeli Indonesia, namanya nanti paket umrah berjamaah, atau namanya paket umrah merdeka, ada lagi namanya nanti paket masuk surga satu keluarga, dan yang lebih hebat lagi ada paketnya yang nggak pernah dia buka ke publik. Kalau video kita kemarin kan dilihat itu bagaimana dia menjual cerita kain kafan, ngancam-ngancam orang gitu. Tapi ada lagi paketnya yang lain itu, misalnya coba buka itu, yayasan untuk pembelian masjid di Sevilla, Spanyol gitu. Kemana duitnya gitu? Oh itu enggak bisa Yusuf Mansur bercerita itu. Takut dia sudah. Takut dia. Jadi dengan adanya paket-paket ini, maka kemudian ada usaha ya pasti tujuannya untuk dibangkrutkan. Seperti pengakuan saksi gitu. Di Pengadilan Negeri Bogor itu memang dirancang dari awal oleh dia untuk bangkrut. Untuk bangkrut. Lalu kemudian ceritanya nih, ketika usaha pribadi kenapa nampak sukses gitu? Karena dia sudah membersihkan dari keterlibatan banyak pihak. Ya kan? Keterlibatan banyak pihak. Tapi ketika pihak-pihak ini mulai menggugat, maka solusi bagi kita buat Yusuf Mansur tuh ya warung steak and shake itu dijual aja sudah gitu, jual. Lalu uangnya dikembalikan dan Yusuf Mansur meminta maaf kepada umat Islam. Gitu. Jadi di mana jemaah masjid yang sudah dia kerjain, ya kembalikan duitnya. Kalau enggak, keadaan berubah, gawat ini. Sebagaimana hari ini misalnya nih, keputusan MK berubah. Yo. Kan dunia persilatan jadi kacau ini. Ya kan? Jadi kacau gitu. Semulanya nih, ini calon yang banyak pendukungnya nggak dapat kursi. Tiba-tiba keputusan berubah. Maka keadaan besok kita belum tahu. Seperti itu Yusuf Mansur, cepatlah gitu. Sebelum keadaan berubah. Kalau keadaan berubah, untuk sholat subuh pun Anda jangan lagi nggak sempat gitu. Iya kan? Jadi dijual cepat, kembalikan duitnya, mungkin itu lebih bisa memberikan arah keselamatan. Ya, memberikan arah keselamatan. Tapi kalau nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Karena ada pernah seorang mantan jenderal polisi itu pernah ngomong tuh, waduh, saya baru tahu sekarang nih. Kalau tahu ketika saya menjabat, pasti sudah saya kerjain ini orang gitu. Dia nggak manggil ustadz, saya kerjain nih. Saya pikir dia tuh ustadz dulu katanya. Kalau tahu saya begini tingkah lakunya, wah, ini udah pasti sudah saya kerjain. Kita dengaran juga kaget. Tapi sayang saat itu dia udah pensiun gitu. Nah sekarang kalau keadaan berubah, tiba-tiba muncul orang yang mau menegakkan kebenaran dengan baik, dengan ikhlas dan tidak takut dengan tantangan, selesai juga. Ya karena itu kita minta kepada Yusuf Mansur dan begundal-begundalnya itu, ya berhentilah, jangan terus-terusan ada upaya nggak kena lelah gitu. Melompat dari satu tema ke tema lain. Itu mah orang udah sangat ini sekarang sangat apa nih, sangat care gitu. Jadi supaya orang itu selamat sekarang ini berhentilah gitu. Dan kepada masyarakat ya nggak usah lah ikut-ikut cerita palsu Yusuf Mansur karena itu pasti isinya palsu. Kalau mau belajar agama ya belajar agama yang benar lah gitu. Dan juga pula berharap dengan sedekah 100.000 akan dapat nanti rumah mewah gitu. Itu nggak ada. Tuhan juga nggak meminta begitu. Tuhan minta ikhlas bersedekah itu. Tanda kita beriman kepada Allah. Itu kan inti sedekah kan begitu. Bukti keimanan. Sama seperti ketika Idul Adha nih. Orang berkurban. Terus dagingnya sampai ke Tuhan gitu. Nggak ada. Itu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Darah dan daging korban itu nggak sampai kepada Allah.
Sama juga sedekah nggak akan membuat orang tiba-tiba jadi kaya. Itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Terus orang disuruh duha jadi kaya. Saya belum ketemu dalil itu. Dan secara logika tuh nggak bisa. Masa menyembah Tuhan lantas orang menjadi kaya? Kalau menyembah Tuhan lantas orang menjadi kaya gitu. Tentulah di Indonesia ini orang Islam lah orang yang akan menjadi masyarakat yang kaya. Ternyata kita enggak. Secara ekonomi orang Islam kita masih di bawah, Pak. Yang kaya siapa? Cobalah jalan kita Jalan Sudirman gitu. Lihat ke kanan dan ke kiri. Gedung-gedung pencakar langit. Siapa yang punya? Enggak ada punya umat Islam. Kalau kita lihat lagi dalam ranking gitu. 100 orang kaya di Indonesia gitu. Orang yang berKTP Islamnya berapa orang? Berapa orang? Kalau dari 100 ya, ada 10 juga ada bagus. Terus yang 90 orang lagi itu tuh dia duha gitu. Di mana cara kita diajarkan diracuni beragama itu dengan racun yang jahat, dengan racun yang mematikan akal. Jadi kita lihat kembali kepada cerita Yusuf Mansur ini berhentilah ya melakukan jurus-jurus untuk menyerok harta umat demi kekayaan pribadi. Jualah cepat warung stik itu, jangan lagi melakukan ekspansi, jual, uangnya cepatlah, kasus-kasus diselesaikan cepat gitu. Nggak usah panjang-panjang, oh ini nggak syariah, ini syariah, apa ini? Diselesaikan cepat sebelum keadaan ini berubah. Kalau keadaan berubah, Anda nggak punya kesempatan lagi. Mudah-mudahan seruan kita ini ada manfaatnya. Dan orang-orang yang masih mempunyai hati nurani akan meresponnya dengan respon yang positif. Mudah-mudahan orang-orang yang dirugikan oleh Yusuf Mansur dengan dalih membeli Indonesia, ternyata dia hanya membeli warung stik untuk kepentingannya sendiri. Dulu tamengnya itu rumah tahfiz. Sekarang rumah tahfiznya satu persatu jumpalitan. Nggak ada orang mau dah. Lu apa lagi? Ya, mungkin untuk penyembuhan segera ditutup, dijual, dibayar itu utang-utang kepada masyarakat. Ya paling nggak sampai separuh, utangnya mungkin sebagian besar sudah dibayar. Minimal orang-orang yang komplain itu udah selesai. Gitu. Jadi dengan demikian persoalan ini ada jalan keluar bagi mereka yang mau keluar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.